Selamat pagi. Nah, Jas, ini ada komen ini ya. Saya replay ini. Nah, ini untuk kamu yang sudah bermasalah dengan masalah gula ini. Ya, dia tes itu. Ya, dengerin. Dengerin dengerin dengan seksama. Kalau kamu mau bebas, oh babat. Ya, Pak Milkie. Milkie. Pak, saya GD PUPU A SASA 151. Nah, ini udah masuk pre-diabetes ya, masuk pre-diabetes. Kalau kamu ke sana pasti dikasih obat. Pasti. Ya, 2 jam setelah makan, enggak penting saya. Dikasih ini Sri. Ya itu pasti, Pak. Itu pasti. Nah, permasalahannya kamu pengen sembuh, kamu pengen sehat dengan OBAT atau kamu pengen sehat dengan makanan. Nah, itu pilihannya kamu yang tentukan dulu nih. Bukan saya dulu nih. Kalau kamu memilihnya dengan OBAT, silakan dilanjut. Karena nanti akan nambah yang namanya kebas. Nanti akan nambah yang namanya prasol. Nanti akan nambah yang namanya masalah ginjal. Setelah itu, nanti ada kambing hitam. Yang di kambing hitam kan adalah kolesterol. Setelah itu, levermu jebol. Karena apa? Karena lever menciptakan 400 mg per desiliter kolesterol yang dibutuhkan oleh tubuhmu. Otak mengambil 20% dari kolesterol yang diciptakan sama lever. Nah, kalau lever dari kambing hitam kan, nanti kamu diajarin, maaf, jangan makan telur lagi, padahal telur itu makanan sel. Maaf ya, jangan makan daging merah lagi, padahal daging merah itu makanan sel. Nah, itu tuh yang terjadi, Pak. Jadi, kamu sendiri yang harus milih, Pak. Kamu mau sehat dengan OBAT, nomor satu, atau kamu mau sehat dengan makanan. Nah, itu yang memilih kamu. Nanti searching di Google, penyakitmu itu termasuk penyakit metabolik atau bukan. Kalau penyakit bukan metabolik, monggo silahkan. Ada ahlinya, namanya DKTR. Kalau tidak berurusan dengan metabolik, kamu akan di scan, kamu akan di CT scan, kamu akan di observasi, dan kamu akan di apa namanya tuh dikasih OBAT, ya. Ya memang OBAT-nya khusus untuk yang tidak bermasalah dengan metabolik. Tapi kalau kamu punya masalah metabolik seperti yang sekarang kamu ceritakan, kemudian kamu pergi ke mereka di conventional medicine, maka kamu juga akan di OBAT-in. Tapi kalau kamu punya penyakit metabolik seperti yang sekarang ini kamu ceritain, dan kamu mau sehat dengan makanan, nah ini caranya. Stop sarapan, nomor satu. Stop sarapan, stop makan malam. Sehingga GD-mu akan menjadi turun. Ya, GD-mu akan menjadi turun. GD 100, 110, 130, 90 itu udah oke aja, nggak ada masalah. Tapi kalau udah kayak begini, itu nanti pasti akan diobati di sana. Ya, ini belum apa-apa, ini masih 151 itu masih belum. Kalau saya bilang sih masih wajar. Ya, tapi kan kita nggak tahu mereka mendiagnosanya seperti apa gitu. Kalau tanya sama saya, saran saya stop sarapan, stop makan malam. Itu nomor satu. Ya, makanlah di jam 1 sampai jam 6 sore. Kalau tidak ada penyakit metabolik yang lain seperti sudah cuci darah, gagal ginjal, ada kanker, ada tumor, atau ada yang lain, penyakit-penyakit metabolik yang lain, ya kamu harus menyingkirkan semua yang berhubungan dengan makanan-makanan yang bergula. Nasi, tepung, gorengan, jajanan, cemilan, cepuluh, cebelas, ya, itu semua harus disingkirkan semua tuh. Kue-kuean, minuman-minuman berenergi, semua harus disingkirkan semua tuh kalau udah bermasalah dengan metabolik gitu. Makannya apa? Makannya ikan, daging, seafood, telur gitu. Itu makan yang disarankan. Hari ini saya makan daging 200 gram. Selesai, 24 jam nih. Makan daging hanya 200 gram. Sedikit enggak ada masalah. Badan saya fit-fit aja nih. Ya, banyak orang bilang saya gemuk katanya. Ini singset namanya. Ini bukan gemuk, ini namanya full. Ya, walaupun makan sehari cuma 1 kali, tapi yang saya makan full nutrisi. Yang kedua, dari ujung tenggorokan sampai ke ujung pembuangan, saya enggak ada leaky gut. Sehingga semuanya menjadi daging karena diserap sama tubuh. Selnya kenyang, selnya
berlimpah dengan nutrisi. Jadilah Effendi hari ini. Gitu. Nah, kalau sudah kayak kayak begitu, model kayak saya, kamu bisa berani melepaskan OBAT sehat dengan makanan. Ini minuman yang harus diminum nih, ya. Racikan Mak Jin. Ini racikan Mak Jin. Hari-hari saya hanya minum seperti ini. Hari-hari saya. Pagi bangun tidur, minum. 1 gelas. Ini 1 gelas nggak langsung dihabisin gitu ya. Kalau bisa nggak apa-apa. Tapi 1 gelas ini saya bisa selesaikan dalam 3 kali tiga kali ini seruput. Ini kan 1 kali seruput, 2 kali seruput. Nah, 3 kali seruput saya tuang lagi. Itu caranya, ya. Itu yang paling simpel. Kalau mau sehat dengan makanan. Nah, semua kan tergantung dari pilihanmu masing-masing. Kamu mau sehat dengan apa? Ya 2 hal aja. Kamu mau sehat dengan conventional medicine atau kamu mau sehat dengan functional medicine? Kalau kamu sehat dengan konvensional, ya semuanya bergantung dengan obat. Dan bukan biasanya, faktanya, satu obat masuk ke tubuhmu nanti akan tambah obat yang kedua, akan tambah obat yang ketiga, akan tambah obat yang ketiga. Dan faktanya yang kedua, tidak ada yang sembuh dengan obat. Mati dengan obat, iya. Itu yang terjadi. Nah, kamu bisa cek omongan saya, semua yang terjadi di lapangan seperti apa. Gitu. Kalau saya maunya mati, ya manusia kan pasti mati ya. Tapi saya matinya bukan karena OBAT, tapi matinya karena sehat. Karena saya tidak mengkonsumsi OBAT. Nah, makanya saya menemukan cara yang terbaik ini. Yang saya bisa share ke teman-teman. Kalau teman-teman mau mengikuti, monggo. Kalau enggak ada yang maksa. Karena keputusannya full di kamu, bukan di saya. Ya. Kalau kamu tidak sarapan dan tidak makan malam, tak hitungin. Jam 1 sampai jam 6 kamu makan. Ya kan? Jam 1 sampai jam 6 kamu makan. Ini waktu makan ini, jam 1, jam 6. Jam 1, jam 6. Ini waktu makan. Apa aja dimakan enggak masalah kalau enggak punya masalah degeneratif. Tapi kalau punya masalah degeneratif, yang kamu makan harus hati-hati. Ya, lebih aman semua yang berhubungan dengan gula singkirkan. Apa itu yang berhubungan dengan gula? Cemilan, cepuluh, ceblas, gorengan, semuanya itulah. Termasuk buah dan sayuran itu termasuk itu. Ya, berhubungan dengan gula. Nah, kalau sudah jam 6 makan selesai, berarti kan jam 7 kamu udah tidak makan lagi. Tapi minum harus ya, yang kalau kamu bertemu dengan saya, yang saya bicarakan selalu tidak makan, bukan berarti tidak minum. Minum silahkan, kapanpun, sebanyak apapun, no problem. Minum, apalagi kalau minumnya ini, sekali lagi, racikan Mak Jin. Nah, kamu nanti bisa hubungi Vira. Racikan Mak Jin, ya, jam 6. Jam 6 selesai ya. Dihitung, jam 7 kamu sudah nggak makan. Jam 8, jam 9, jam 10. Jam 10 inilah lambung kosong. Lambungmu kosong. Malam ya, jam 10 malam. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Ini insulin turun. Insulinnya turun. Nah, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, kamu bangun, kamu minum racikan Mak Jin. 12 jam. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 16 jam tidak makan. 16 jam tidak makan, selmu akan makan sel yang lain. Selmu akan makan sel yang lain. Ini disebut sebagai autophagy. Sel yang kuat memakan sel yang lemah. Kenapa? Karena sel yang lemah ini, sel yang penyakitan ini adalah asam amino terbaik. Dimakan sama selmu yang sehat. Nah, terjadilah pemulihan, riset untuk sel-sel tubuhmu. Sehingga sel-sel tubuhmu kenyang dengan asam amino yang terbaik dari sel yang mati. Nah, jam 17, jam 18 ya, 17 jam, 17 jam, 18 jam, selesai. Kamu makan lagi enggak apa-apa. Gitu. Nah, itu sehat yang luar biasa. Nah, sekarang keputusannya kembali ke dirimu. Monggo diputuskan. Kamu mau sehat dengan makanan atau kamu mau sehat dengan OBAT? Karena pilihannya di kamu, Pak. Enggak bisa di saya, Pak. Kamu yang memutuskan, bukan saya yang memutuskan. Nah, monggo silakan diputuskan sendiri. Ya, yang jelas, minum racikan Mak Jin itu bisa diminum whole the day. Ya, whole the day kamu bisa minum itu. Pagi bangun tidur, siang, sore, malam, kamu bisa minum itu, enggak ada masalah. Kalau enggak ya kamu tersuplemen, kamu harus minum suplemen ya, kayak liposomal glutathione. Ya, probiotik. Kamu harus minum ini. Ya, MCT oil harus minum. Karena apa? Karena sel tubuhmu butuh nutrisi, mikronutrisi. Sehat selalu.